Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Sir di review materi US Biologi Lintas Minat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang telah dipelajari di kelas 11 sebelumnya, yaitu mengenai sel. Apa itu sel? Apakah kalian masih ingat? Nah, sebelum kita ulas kembali, mari kita lihat lagi bagaimana sel itu ditemukan. Sejarah penemuan sel diawali dari penelitian oleh Robert Hooke pada tahun 1665, di mana dia mengamati sayatan gabus dari batang Quercus suber menggunakan mikroskop ciptaannya. Ditemukanlah ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal. Lahirlah istilah selulae yang berarti sel. Dapat kalian lihat pada slide, potongan gabus yang diamati merupakan sel mati dikarenakan di dalam sel tidak ada lagi komponen-komponen sel lainnya. Yang terdapat di sini hanyalah dinding sel yang membatasi antara satu sel dengan sel yang lainnya. Bandingkan dengan sel hidup yang ada pada gambar di sebelah kanan bawah, di mana di dalamnya terdapat sitoplasma dan bagian yang hijau ini adalah organel, yaitu kloroplas, ya, yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Kemudian hal ini dipertegas lagi oleh Antony van Leeuwenhoek pada tahun 1674. Dia juga dijuluki oleh Father of Microbiology, di mana Robert Hooke mengamati rendaman air jerami dan dia menemukan bahwasannya pada rendaman air jerami terdapat sel hidup yang saat sekarang dikenal sebagai bakteri. Penelitian tidak sampai di situ saja mengenai sel. Jacob Schleiden dan Theodor Swan mencetuskan bahwasannya setiap makhluk hidup terdiri dari sel, dan sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Dari sel yang ditemukan, terdapat organisme uniseluler dan multiseluler. Uniseluler artinya makhluk hidup yang disusun oleh satu sel, contohnya sel prokaryotik yaitu bakteri, dan makhluk hidup yang multiseluler contohnya adalah mamalia atau ya kita, manusia. Yang kedua, di mana sel dianggap sebagai unit fungsional makhluk hidup setelah Max Sulze menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Dikarenakan Max menemukan bahwasanya pada protoplasma terdapat reaksi-reaksi kimia atau proses metabolisme dari suatu sel yang merupakan suatu komponen penting. Yang ketiga, sel dikatakan sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup, ya. Ditemukan atau dicetuskan oleh Rudolf Virchow yang mengatakan bahwa omnis cellula ex cellulae, bahwasanya semua sel berasal dari sel sebelumnya. Yang keempat, sel unit hereditas makhluk hidup. Hereditas itu berarti berperan dalam proses penurunan informasi genetik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dicetuskan oleh Robert Brown 1812, seorang biolog Skotlandia yang menemukan benda kecil yang terapung di dalam cairan sel yang sekarang disebut sebagai nukleus atau inti sel, di mana di dalam nukleus terdapat kromosom. Kromosom adalah gabungan atau padatan dari untaian DNA, dan di dalam DNA terdapat gen yang membawa informasi genetik pada suatu makhluk hidup. Kesimpulannya adalah bahwasanya sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu makhluk hidup, dan fungsi utama sel adalah mengatur dan mengontrol seluruh aktivitas dan kegiatan tubuh makhluk hidup. Sekarang kita lihat apa saja komponen kimia sel. Komponen kimia sel terdiri dari makro dan mikromolekul. Makromolekul yang pertama contohnya adalah karbohidrat. Karbohidrat disusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen atau CHO. Dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan gugus gula yang dia miliki. Yang pertama adalah monosakarida, disakarida, dan yang ketiga adalah polisakarida. Ya, dapat kalian lihat pada slide. Monosakarida contohnya adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Sedangkan disakarida contohnya adalah makrosa, laktosa, dan sukrosa. Untuk polisakarida contohnya adalah glikogen, selulosa, amilum, atau pati. Yang kedua adalah protein. Protein adalah suatu makromolekul yang tersusun dari unsur CHON, karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Dan protein disusun oleh suatu senyawa yang sederhana atau monomernya yang disebut sebagai asam amino. Jadi asam amino yang bergabung satu sama lain yang dihubungkan oleh ikatan peptida akan membentuk suatu molekul protein. Fungsi dari protein itu sendiri adalah
Dua, yaitu sebagai struktural dan fungsional. Struktural itu artinya dia membangun suatu struktur, contohnya pada membran sel, sedangkan fungsional berarti dia berperan, contohnya sebagai enzim, yaitu untuk mempercepat suatu reaksi atau katalisator. Yang ketiga, lemak tersusun dari gliserol dan asam lemak. Sifat lemak adalah tidak larut di dalam air, memiliki viskositas atau kekentalan yang tinggi, contohnya adalah trigliserida, fosfolipid, dan steroid. Jadi steroid yang sering kalian dengar itu adalah salah satu turunan senyawa lemak. Yang keempat adalah asam nukleat. Ya, asam nukleat merupakan rantai polinukleotida yang tersusun atas nukleotida. Poli artinya banyak, nukleotida ya berarti suatu komponen ya yang disusun oleh basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat. Jadi gabungan banyak nukleotida disebut sebagai polinukleotida dan bisa membentuk DNA serta RNA tergantung gulanya. Kalau DNA, gula pentosanya adalah deoksiribosa. Kalau RNA, gula pentosanya adalah gula ribosa. Yang kelima, air. Air merupakan senyawa penyusun utama pada suatu makhluk hidup atau suatu sel. 50-60% dari bobot sel itu terdiri dari cairan atau air. Ya, jadi air secara keseluruhan di dalam sel terdiri dari cairan intrasel, plasma darah, dan ekstrasel ya pada makhluk hidup. Fungsi air adalah sebagai pelarut dan juga sebagai katalis ya, berperan dalam memfasilitasi atau untuk mempercepat suatu proses reaksi kimia. Kemudian vitamin. Vitamin adalah suatu molekul yang dibutuhkan di dalam jumlah sedikit, namun terkadang perannya tidak bisa digantikan oleh molekul yang lain. Salah satu fungsinya adalah untuk mempertahankan fungsi metabolisme pertumbuhan dan untuk menghancurkan radikal bebas. Contoh vitaminnya bisa kalian lihat banyak ya, ada A, B1, B2, B3, dan seterusnya. Yang ketujuh, mineral. Mineral ini adalah unsur selain karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya. Mineral yang makro contohnya adalah Ca, P, magnesium, natrium ya, Cl, S, sedangkan mikro Fe, kemudian I, Zn, Co, dan F ya. Ayo ingat lagi apa arti singkatan-singkatan ini. Fungsinya adalah sebagai komponen struktural sel, pemelihara fungsi metabolisme, pengaturan kerja enzim, dan untuk menjaga pH atau keseimbangan asam basa. Setelah kita mengenal secara singkat komponen kimia dari sel, kita akan mengenal kembali bagian-bagian dari sel. Dapat kalian lihat pada slide, di sini ada dua jenis sel. Ingat lagi, ini adalah sel, contoh sel prokariotik. Ini adalah contoh sel eukariotik. Apa itu prokariotik dan eukariotik? Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki sistem endomembran. Endo itu di dalam, membran artinya membran atau suatu lapisan, pembungkus. Berarti endomembran artinya adalah seluruh membran yang terdapat di bagian sitoplasma atau membran-membran yang terdapat pada organel. Ya, dan hanya dimiliki oleh sel eukariotik. Karena prokariotik tidak punya sistem endomembran, makanya dia tidak punya organel-organel yang spesifik. Tidak ada membran-membran yang akan membungkus atau membentuk suatu organel. Sehingga sebagian besar proses metabolisme pada sel prokariotik terjadi pada sitoplasma. Sedangkan jika kita lihat pada sel eukariotik, contohnya di sini adalah sel hewan, karena terdapat sistem endomembran atau membran organel pada sitoplasmanya ya. Makanya setiap pada sel eukariotik terdapat organel-organel yang spesifik dan nantinya akan memiliki juga fungsi-fungsi yang spesifik. Ya, salah satu perbedaannya adalah perbedaan lainnya selain tidak adanya sistem endomembran pada sel prokariotik adalah mitokondria dan klorofil pada sel prokariotik tidak ada. Namun, fungsi dari mitokondria digantikan oleh suatu struktur yang disebut sebagai mesosom, dan klorofil digantikan oleh kromofor. Nah, contoh dari prokariot adalah yang berasal dari kingdom Monera, yaitu bakteri dan cyanobacteria atau alga biru. Nah, kalau tadi kita membandingkan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik, sekarang kita bandingkan antara dua sel eukariotik. Ingat, sel eukariotik itu contohnya adalah sel hewan dan tumbuhan. Apa yang menandakan di sini adalah sel tumbuhan? Ya,
sel tumbuhan memiliki dinding sel pada bagian luar selnya. Jadi, bagian terluar dari sel hewan itu adalah membran sel, tapi pada sel tumbuhan terdapat lagi dinding sel. Ya, jadi sel eukariotik, baik itu sel hewan dan sel tumbuhan, sama-sama memiliki sistem endomembran, dan sel hewan dan sel tumbuhan merupakan sel eukariotik. Mari kita lihat perbedaannya. Di sebelah kiri, pada slide adalah persamaannya. Mereka sama-sama memiliki membran plasma, nukleus atau inti sel, kromatin, DNA, nukleolus, sitoplasma, mitokondria, aparatus Golgi atau badan Golgi. Perbedaannya adalah sentriol di dalam kurung berarti terdapat pada sel hewan, ya. Sentriol pada sel hewan, dinding sel pada sel tumbuhan, plasmodesmata hanya ditemukan pada sel tumbuhan, vakuola pada sel tumbuhan, pada sel hewan juga ada dengan catatan atau suatu ketentuan. Kemudian kloroplas juga hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Mari kita lihat satu persatu apa fungsi dari masing-masing organel ini. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel bersifat semi-permeable, artinya membran dapat dilewati oleh zat-zat tertentu berdasarkan ukuran molekul. Semi-permeable, permeable bisa dilewati. Semi, ya antara bisa atau tidak, ya berarti antara atau bisa atau tidak dilewati oleh suatu zat-zat tertentu. Dan dia juga bersifat selective permeable. Nah, kalau selective permeable dia lebih memilah zat-zat apa yang bisa melewati membran, tidak berdasarkan ukuran. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul yang bersifat hidrofobik, ya, CO2, O2, dan molekul polar yang sangat kecil, contohnya adalah air dan etanol. Sementara itu, molekul lain seperti molekul polar dengan ukuran besar atau glukosa, ion, dan substansi hidrofilik membutuhkan proses khusus untuk melewati membran sel. Nah, kalau kita lihat komponen dari membran sel terdiri dari lipid dan protein, ya, disebut sebagai lipoprotein. Kemudian ada juga yang dinamakan phospholipid bilayer, lapisan ganda yang menyusun membran sel yang terdiri dari kepala fosfat yang bersifat hidrofil atau suka air dan ekor lemak hidrofob yang tidak suka air atau tidak dapat bersatu dengan air. Ya, jadi ini adalah lapisan phospholipid bilayer. Phospholipid, fosfat dan lipid bilayer, dua lapis. Ya, jadi ini kepala fosfat, ekor lemak. Ekor lemak, kepala fosfat. Ya, jadi bentuknya adalah ya seperti cermin, ya. Dia saling berhadapan. Kemudian terdapat glikolipid atau karbohidrat yang berikatan dengan lipid, dan glikoprotein adalah karbohidrat yang berikatan dengan protein. Ini biasanya untuk proses signaling atau pensinyalan sebagai reseptor juga, ya, pada membran sel. Fungsi membran sel yang perlu kalian ingat adalah dia menjadi media komunikasi antara lingkungan atau luar sel dengan bagian dalam sel, melakukan seleksi terhadap zat ataupun sesuatu yang akan keluar masuk sel. Sebagai reseptor terhadap rangsangan, seperti yang saya bilang tadi, dia memiliki glikoprotein dan glikolipid, dan tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Kedua, sitoplasma. Ya, sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sel. Sitoplasma berada di dalam sel atau di dalam membran plasma. Dipengaruhi oleh fase osmosis, ya, atau potensial air atau kandungan air yang terdapat pada sel. Sel disebut di dalam fase gel apabila pelarutnya atau kandungan airnya itu lebih tinggi dibandingkan zat-zat terlarut yang ada di sana. Makanya di sini tersimbolkan plus H2O. Sedangkan fase sol adalah di mana zat terlarutnya terlampau tinggi. Ya, jadi minus H2O atau sebaliknya. Dan dia juga berfungsi sebagai larutan buffer sel. Larutan buffer itu adalah larutan penyangga. Salah satunya dia bisa mempertahankan pH atau keseimbangan asam basa dari sel. Nah, jadi banyak yang bingung, Sir, apa beda sitoplasma, kemudian ada sitosol, kemudian ada protoplasma, ada lagi nukleoplasma. Protoplasma adalah isi dari sel yang dikelilingi oleh membran sel, tanpa terkecuali. Jadi keseluruhan yang berada di dalam membran sel disebut sebagai protoplasma. Sedangkan sitoplasma ini adalah substansi sel, ya, yang sifatnya cair dan berisi semua komponen seperti organel, sitoskeleton, partikel-partikel asing, sitosol, ya.
Sedangkan sitosol adalah komponen sel yang berupa cairannya saja. Dan nukleoplasma adalah cairan, nukleus, plasma cairan. Cairan yang berada di dalam inti atau nukleus. Ketiga, dinding sel. Seperti yang kalian lihat tadi, bahwasanya dinding sel hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Kenapa dinding sel keras? Karena dinding sel tersusun dari kompleks karbohidrat seperti pektin, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Kenapa dinding sel harus keras? Karena fungsinya adalah untuk pelindung, proteksi dari kerusakan secara fisik atau mekanik, dan menyokong atau mendukung tubuh tumbuhan. Bayangkan kalau misal tumbuhan tidak ada dinding sel, pasti dia akan lembek dan mudah untuk layu. Ya, kenapa tumbuhan itu harus keras? Karena dia tidak motil, dia tidak berpindah, dia harus bertahan pada suatu posisi, sehingga dia harus kuat. Beda dengan makhluk hidup lainnya seperti mamalia, contohnya hewan, dia bisa berpindah, dia bisa merespon terhadap ancaman dari lingkungan yang ada, gitu ya. Nah, meskipun dinding sel bisa kita ibaratkan sebagai suatu tembok yang terdiri dari batu bata atau semen yang sudah dibeton, tidak berarti sel tidak bisa melakukan interaksi antara satu sel dengan satu sel yang lainnya. Jadi ada celah, ada semacam pintu pada dinding tersebut yang disebut sebagai plasmodesmata. Plasmodesmata ini akan menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Sementara di sini ada lamela tengah yang berfungsi sebagai pembatas antar sel. Ini sel 1, ya sel 1, ini sel 2. Di tengah-tengah ini adalah lamela tengah namanya. Kemudian pektin. Pektin ini sebagai lemnya, sebagai zat perekat antara satu sel dengan sel yang lainnya. Yang keempat, kita masuk ke organel-organel yang terdapat pada sel. Ya, tentunya pada sel eukariotik, yaitu sel hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus itu berarti inti. Ya, nukleus adalah inti sel yang kita bicarakan. Apa fungsi dari nukleus? Untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Kenapa nukleus bisa mengatur seluruh aktivitas sel? Karena pada nukleus terdapat ya komponen atau materi genetik. Ya, di dalamnya terdapat kromosom, di dalam kromosom terdapat DNA, di dalam DNA terdapat gen. Dan dia akan mengatur atau meregulasi sel. Nukleus sendiri dibagi lagi. Di dalam nukleus, di bagian tengahnya terdapat namanya anak inti yang disebut nukleolus. Struktur terikat tanpa membran. Jadi nukleusnya punya membran, nukleus punya membran, tetapi nukleolus yang di dalamnya tidak punya membran. Sehingga dia adalah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nuklea. Ingat apa itu asam nuklea? Tadi sudah saya bahas. Fungsinya adalah untuk sintesis subunit ribosom dan RNA. Yang kedua, kromatin. Nah, ini tadi. Ya, kromosom adalah hasil pemadatan dari kromatin. Kromatin itu diibaratkan seperti benang-benang. Kromosom ini adalah hasil pemadatan benang-benang tersebut. Nah, benang-benang kromatin tadi terdiri dari DNA dan protein histon dan non-histon. Ya, protein histon dan non-histon ini yang akan membangun struktur, membantu DNA untuk membentuk kromatin sehingga menjadi kromosom di kemudian nantinya. Yang ketiga, bagian dari inti sel adalah dia punya membran inti yang terdiri dari dua lapis juga. Punya membran dalam dan membran luar, di mana di antara membran tersebut ada suatu ruang yang disebut sebagai perinuclear space yang fungsinya adalah untuk menampung protein yang baru saja disintesis. Terdapat prokompleks yang juga akan mengatur aliran ion-ion atau molekul yang akan keluar masuk dari inti sel. Dan nuklear lamina yang tersusun seperti jaring yang terdiri dari filamen protein, fungsinya adalah untuk memberikan daya dukung untuk menjaga bentuk nukleus. Kenapa nukleus harus dijaga? Ya, tentu tadi fungsinya adalah untuk membawa informasi genetik. Bayangkan kalau nukleus itu rusak, sel tidak akan memiliki informasi genetik atau suatu makhluk hidup, ya tentu pewarisan atau informasi genetik yang ada di dalamnya itu akan terganggu. Ya, setelah inti sel kita melihat vakuola. Vakuola ditemukan pada sel tumbuhan. Dan vakuola pada sel tumbuhan juga disebut sebagai central vakuola atau vakuola tengah, central vacuole atau vakuola tengah. Fungsinya adalah untuk penyimpanan air
cadangan makanan, sisa metabolisme, senyawa organik dan ion organik. Juga terkadang dia menyimpan senyawa beracun. Kemudian mempertahankan tekanan turgor. Ya, tekanan turgor itu adalah tekanan yang disebabkan kandungan air, ya, konsentrasi air dalam sel. Apakah airnya banyak atau sedikit? Nanti kita akan bahas. Dan sebagai tempat penghancuran senyawa tertentu oleh enzim hidrolase. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada hewan juga ditemukan, tapi ada ketentuannya. Hanya ditemukan pada sel hewan tingkat rendah. Contohnya adalah protozoa. Ya, biasanya bentuknya adalah uniseluler, hanya disusun oleh satu sel saja makhluk hidup tersebut. Pada protozoa ditemukan vakuola kontraktil yang berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu pengatur nilai osmotik sel atau ekskresi fungsinya. Kemudian vakuola non kontraktil berfungsi untuk menyimpan, mencerna makanan dan mengedarkan hasil makanan. Ini disebut juga sebagai vakuola makanan pada protozoa. C. Retikulum endoplasma atau RE. Fungsinya adalah untuk melakukan sintesis protein yang dibutuhkan sel. Ya, jadi dia bertautan dengan inti sel dan juga akan membantu proses sintesis protein, menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma sebagai saluran, kemudian sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri, memproduksi dan memproses lipid. Nah, itu adalah fungsi keseluruhan dari retikulum endoplasma. Sementara kalau dari strukturnya kita bisa bedakan. Dia terdiri dari RE kasar dan RE halus. Kenapa ada RE kasar? Karena pada permukaan RE tersebut ditempeli oleh ribosom. Ya, jadi bentuknya berlipat-lipat seperti ini ditempeli oleh ribosom sehingga dia berfungsi sebagai sintesis protein secara tidak langsung tentunya. RE halus yang akan berfungsi untuk metabolisme, untuk sintesis lipid ya, kolesterol, serta penyimpanan ion kalsium dan juga berperan dalam proses detoksifikasi ya, atau penetralan zat-zat yang bersifat toksik atau racun. D. Aparatus Golgi. Nah, ini adalah inti sel. Kemudian disusul oleh RE kasar. Di sebelah luarnya lagi ada RE halus. Nah, RE halus ini bisa membentuk suatu alat transportasi ya, namanya transport vesicle, suatu seperti kantong bermembran yang akan membawa suatu zat-zat tertentu, mungkin protein kah, lipid kah, karbohidrat kah, ya. Jadi dia akan diteruskan ke dalam aparatus Golgi atau badan Golgi. Ini dia. Menghasilkan vesikula yang berperan dalam sekresi internal dan eksternal sel. Jadi dia juga akan nantinya menyambung fungsi dari RE untuk menghasilkan vesikula untuk melepaskan suatu zat ke luar sel maupun di dalam sel itu sendiri. Pada tumbuhan dikenal juga sebagai diktiosom. Jadi aparatus Golgi itu umumnya pada hewan ya, nama yang lazim pada hewan. Tapi pada tumbuhan dikenal sebagai diktiosom. Nah, untuk yang lebih detail lagi, sebenarnya aparatus Golgi ini memiliki dua sisi. Satu sisi satu adalah cis phase atau sisi cis, dan satu lagi adalah trans. Bagian cis itu adalah bagian yang menghadap ke retikulum, sedangkan bagian trans adalah bagian yang sebelahnya lagi ya, yang menghadap keluar sel. Ribosom. Ribosom tadi yang kecil-kecil tadi yang menempel pada retikulum endoplasma kasar bentuknya adalah seperti ini. Ya. Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang fungsinya untuk sintesis protein. Jadi proses sintesis protein yang sesungguhnya terdapat pada ribosom. Nah, beberapa ribosom juga tidak hanya menempel pada retikulum endoplasma kasar, tapi juga bebas di sitoplasma. Kemudian pada ribosom sebenarnya ada dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Subunit besar untuk mengikat tRNA dan asam amino, dan subunit kecil untuk mengikat mRNA. Nah, bagaimana proses sintesis protein? Sebenarnya kalian akan pelajari di kelas 12 harusnya ya. Tapi karena di kelas 12 tidak ada biologi lintas minat, jadi sampai di sini saja ya pembahasan mengenai sintesis proteinnya. Kemudian F, mitokondria. Mitokondria adalah tempat yang sangat penting karena fungsinya adalah untuk penghasil energi. Jadi
Energi tersebut dihasilkan dari proses respirasi sel, ya, pada sel makhluk hidup. Kemudian energi yang dihasilkan bentuknya adalah adenosin trifosfat atau ATP menggunakan lintasan katabolisme atau merombahkan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana untuk menghasilkan energi. Jadi kenapa kita bisa berenergi? Inilah kuncinya, adanya mitokondria yang berfungsi untuk proses katabolisme. Plastida. Plastida adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Terdapat 3 jenis plastida. Yang pertama adalah kromoplas, yaitu plastida berwarna. Kemudian leukoplast, plastida yang berwarna putih dan berfungsi untuk menyimpan amilum. Jadi bisa dibilang juga dia tidak memiliki warna, ya. Tapi fungsinya lebih kepada untuk menyimpan zat-zat tertentu seperti amilum atau pati disebut amiloplas. Untuk menyimpan minyak dinamai elaioplas, dan untuk menyimpan protein dinamakan aleuroplas. Sedangkan kloroplas yang mengandung klorofil dan memendarkan warna hijau, ini yang disebut, ya, plastida yang sering kita kenal sebagai kloroplas, ya. Jadi zat hijau daun itu terdapat pada kloroplas. Kloroplas itu adalah sebenarnya bagian dari plastida. Ini adalah bentuk dari struktur kloroplas. Jadi dia juga punya membran ganda. Kemudian banyak, ya, dia juga terdapat ribosom. Di sini dia juga kloroplas dan mitokondria dia punya DNA sendiri, ya. Kemudian bagian cair pada kloroplas disebut sebagai stroma, tempat berlangsungnya reaksi gelap, ya, itu hanya dipelajari di kelas 12. Kemudian tumpukan grana yang disebut sebagai tilakoid, tempat berlangsungnya reaksi terang, ya. Jadi untuk proses ini, proses fotosintesis itu adalah suatu pembahasan tersendiri. Kita tidak akan bahas di sini, ya. Kemudian lisosom, ya. Jadi organel terakhir yang akan kita bahas di sini adalah lisosom. Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal hanya satu lapis untuk mencerna suatu makromolekul, zat-zat yang berukuran besar. Karena lisosom berisi berbagai jenis enzim yang dapat memecah senyawa polisakarida, golongan karbohidrat, golongan lipid, gabungan atau turunan lipid, fosfolipid misalnya, kemudian juga asam nukleat dan protein. Jadi dia multifungsi untuk mencerna berbagai makromolekul. Nah, jadi dia juga berperan di dalam pencernaan intrasel. Contohnya autofagus. Autofagus itu bisa terjadi misalnya pada sel-sel yang tua. Jadi sel-sel yang tua itu kemana sih perginya? Salah satunya bisa melalui autofagus atau autofagositosis. Dia makan, dia hancurkan selnya itu sendiri. Ya, contohnya pada mayat misalnya, ya, membantu proses pembusukan juga bisa berperan lisosom di sana. Setelah kita pelajari mengenai komponen-komponen sel, sekarang kita pelajari bagaimana sih suatu zat dapat keluar masuk sel. Ya, ini terangkum di dalam subtopik yaitu mekanisme transport pada membran sel. Transport pada membran sel yang pertama disebut sebagai difusi. Coba kalian ingat saat kalian menyemprotkan parfum, ya, jika kalian semprotkan parfum tersebut ke badan, bisa seluruh orang pada suatu ruangan itu akan mencium baunya. Nah, ini adalah satu peristiwa difusi, ya. Atau ketika kalian teteskan tinta ke dalam air, kemudian tinta itu akan larut menyebar. Itu dinamakan difusi. Jadi, pengertiannya, difusi adalah pergerakan molekul atau ion pada suatu substansi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga mencapai keseimbangan. Oke, coba kita penggal-penggal, ya, pengertiannya biar kalian lebih paham. Pergerakan molekul atau ion, anggap sebagai tetesan tinta tadi pada suatu substansi, ya, contohnya pada pelarut yaitu air, ya. Kemudian dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Saat tinta diteteskan kepada air, ya, tinta diteteskan dalam air, ini adalah konsentrasi yang tinggi, kental. Kemudian secara bertahap dia akan terurai, ya, jadi dia akan berubah atau menuju ke konsentrasi yang rendah, ya, mencapai suatu keseimbangan. Keseimbangan itu artinya dia larut secara sempurna di dalam air tersebut.
Perbedaan konsentrasi tinggi ke rendah itu disebut sebagai gradien konsentrasi. Jadi kalau kita mengikuti gradien konsentrasi, artinya kita mengikuti perjalanan molekul tersebut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Namun apabila melawan gradien konsentrasi, berarti dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, ya. Contoh molekul yang mampu berdifusi adalah H2O, O2, dan CO2, senyawa nonpolar, contohnya gliserol dan steroid. Sedangkan contoh difusi di dalam sel, kalau tadi adalah peristiwa sehari-hari, adalah proses pertukaran CO2 dan O2 pada alveolus. Alveolus itu adalah muara akhir dari paru-paru, ya, yang berperan untuk melakukan pertukaran gas O2 atau udara yang segar dengan CO2 udara buangan. O2 secara otomatis akan bergerak dari konsentrasi tinggi di paru-paru ke konsentrasi rendah dalam darah. Jadi pada alveolus, air ini adalah udara, ya. Pada alveolus terdapat oksigen dengan konsentrasi yang tinggi, dia akan berpindah ke kapiler darah. Sedangkan CO2 yang kaya atau terdapat pada darah yang dibawa oleh kapiler ini, dia otomatis akan bergerak dari pembuluh darah menuju ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan. Ya, terdapat dua jenis difusi, yaitu difusi sederhana atau difusi biasa yang tadi kita katakan, yang sudah kita bahas, dan difusi difasilitasi. Difusi yang hanya dapat terjadi dengan bantuan protein saluran atau protein pembawa, channel protein atau carrier protein, ya, protein saluran atau protein pembawa. Kenapa? Karena beberapa molekul dia bergerak dari konsentrasi tinggi dan beberapa molekul dia bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, tapi tidak mampu berdifusi secara langsung. Ya, contohnya adalah molekul ion seperti sodium dan klorida. Nah, difusi yang difasilitasi atau terfasilitasi dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu dengan protein saluran atau channel protein. Ya, contohnya adalah asam amino, gula, dan substansi ionik atau bermuatan, ya, yang tidak bisa berdifusi langsung melalui membran plasma. Dia akan melewati protein saluran. Jadi ada protein yang akan terbentang atau membelah membran plasma. Di sini substansi atau molekul tersebut akan masuk. Nah, jadi protein ini disebut juga sebagai protein integral, protein yang terintegrasi pada membran, protein yang masuk menembus membran. Ya. Sedangkan protein pembawa atau carrier protein atau protein transport, proses difusi ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditransport. Contohnya asam amino dan glukosa juga. Jadi dia dapat berubah menjadi dua bentuk. Ya, dua bentuknya seperti apa ya? Membuka dan menutup. Ketika dia membawa suatu molekul, dia kemudian sisi yang lainnya bisa jadi akan menutup. Ya, jadi dua sisinya akan berubah, ya, sifatnya dinamis. Nah, apa sih yang mempengaruhi proses atau kecepatan dari proses difusi? Yang pertama, suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, molekul atau ion mendapat energi untuk lebih cepat berdifusi. Coba lihat bagaimana kelarutan teh kantung pada air dingin dengan air panas. Ya, pasti pada air panas teh lebih cepat larut. Yang kedua, ukuran zat atau molekul. Semakin kecil akan lebih cepat berdifusi karena energi yang dibutuhkan lebih sedikit. Kemudian perbedaan konsentrasi. Perbedaan konsentrasi yang timpang jauh, ya, yang perbedaannya sangat jauh, akan lebih cepat, ya, atau akan lebih memudahkan suatu zat untuk berdifusi. Proses transport membran sel yang kedua disebut sebagai osmosis. Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul air atau pelarut melalui membran semipermeabel dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi atau dari potensial air tinggi ke potensial air rendah. Nah, jadi di sini fokus kepada perpindahan molekul air atau pelarutnya. Ya, air akan berpindah dari
potensial air tinggi ke potensial air rendah. Oke. Kapan potensial air dikatakan tinggi? Apabila kandungan zat terlarutnya itu lebih rendah daripada kandungan pelarutnya atau airnya. Jadi potensial air tinggi apabila kandungan airnya tinggi daripada kandungan zat terlarutnya. Tapi potensial air rendah dikatakan apabila kandungan zat terlarutnya lebih tinggi dibandingkan airnya. Nah, kandungan zat terlarut tinggi pada suatu larutan ya disebut sebagai kandungan zat terlarut yang tinggi pada suatu larutan disebut sebagai larutan hipertonik. Sementara kandungan zat terlarut yang rendah pada suatu larutan disebut larutan hipotonik. Nah, air pada larutan hipotonik dengan hipertonik apabila kita berikan dia pembatas, anggap ini sebagai membran semi permeable, berarti pada larutan hipotonik atau hypotonic solution ini ya, kandungan airnya lebih tinggi dibandingkan zat terlarutnya. Zat terlarutnya rendah. Jadi hipo itu rendah. Rendah apanya? Rendah zat terlarutnya, ya. Jangan salah fokus ya. Nah, jadi di sini banyak airnya. Zat terlarutnya sedikit. Di sini zat terlarutnya banyak. Ini yang warna ungu ini zat terlarutnya lebih banyak atau lebih besar daripada air. Sehingga air akan pindah dari kiri ke kanan. Ini dinamakan potensial air tinggi ke potensial air rendah, atau konsentrasi larutan rendah ke konsentrasi larutan yang tinggi. Ya, coba ulangi lagi nanti ya. Semoga kalian bisa paham. Kemudian, apa yang terjadi pada sel-sel eukariotik seperti sel hewan dan sel tumbuhan pada saat proses osmosis ini? Ya, yang terjadi bisa kita bedakan pada 3 kondisi. Yang pertama, pada larutan hipotonik. Yang kedua, isotonik. Yang ketiga adalah hipertonik. Ya, hipo kita fokus kepada kandungan zat terlarutnya pada suatu larutan ya. Jadi larutan itu adalah campuran antara zat terlarut dengan pelarut. Jangan lupa ya. Hipotonik berarti yang hipo atau sama dengan rendah itu adalah zat terlarutnya. Hipertonik berarti zat terlarutnya yang tinggi. Isotonik, iso itu sama. Ya, jadi zat terlarut dan pelarut pada suatu larutan sama konsentrasinya atau kandungannya. Ya. Kemudian yang terjadi saat sel hewan, contohnya sel darah merah berada pada larutan hipotonik, jika kita masukkan sel darah pada larutan hipotonik, berarti di larutan ini kandungan zat terlarutnya rendah, kandungan airnya banyak. Nah, kalau kandungan airnya banyak, jika kita fokus ke peristiwa osmosis, berarti kandungan air banyak akan berpindah ke tempat yang kandungan airnya sedikit. Jadi air dari luar sel ini atau pada lingkungan yang larutan hipotonik ini, airnya akan berpindah dari luar sel ke dalam sel. Apa yang terjadi? Akhirnya kelebihan air, kelebihan muatan. Karena sel hewan tidak punya dinding sel, jadi tidak ada yang mempertahankan tekanan tersebut. Akhirnya lisis atau pecah. Sementara pada larutan isotonik, larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut dengan pelarutnya sama, terjadi sirkulasi H2O dan yang masuk dengan yang keluar itu stabil, ya, keluar masuk normal. Kemudian jika kita tempatkan pada larutan yang hipertonik, ya, berarti larutan yang di luar sini hipertonik, zat terlarutnya tinggi dan kandungan pelarutnya atau airnya atau H2O-nya rendah. Sehingga H2O atau air akan berpindah dari dalam sel yang punya H2O tinggi ke lingkungan yang H2O-nya rendah. Sel menjadi dehidrasi, kering, kisut, ya, menciut, mengkerut, ya, atau istilahnya krenasi. Nah, bagaimana dengan sel tumbuhan jika kita tempatkan pada 3 kondisi tadi? Ingat, bedanya sel tumbuhan dengan sel hewan adalah sel tumbuhan punya dinding sel. Otomatis dinding sel akan mempertahankan bentuk sel. Itu dari sel tumbuhan. Jadi pada larutan hipotonik, ya, pada larutan hipotonik, air akan masuk ke dalam sel sehingga menjadi turgid. Ini hipotonik, air masuk dari luar ke dalam sel, ya, sehingga sel menjadi turgid. Turgid itu artinya sel menggembung,
Kalau pada sel hewan tadi dia pecah, tapi karena sel tumbuhan dipertahankan oleh dinding sel, dia tidak pecah. Dia menggembung, turgid namanya. Jika ditempatkan pada larutan isotonik normal, namanya flaccid, ya. Flaccid itu perumpamannya lembek, ya. Jadi tidak tegang. Kalau turgid itu tegang karena kepenuhan dengan air, tapi kalau flaccid itu biasanya lembek. Kemudian jika kita tempatkan pada larutan hipertonik, air sama seperti pada sel hewan, dia akan keluar dari sel, berpindah ke larutan sini untuk menstabilkan zat terlarutnya, ya. Jadi H2O akan berpindah ke tempat H2O yang sedikit. Yang mengkerut adalah membran selnya saja, sementara dinding sel itu tetap, ya, bisa kita katakan tetap. Jadi membran sel ini akan mengkerut. Di sini tercipta ruang-ruang atau rongga-rongga. Nah, baik difusi maupun osmosis yang tadi kita bahas termasuk ke dalam transport pasif. Apa itu transport pasif? Transport suatu molekul pada membran sel yang tidak membutuhkan energi karena dia mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Atau pada osmosis dari potensial air yang tinggi ke potensial air yang rendah. Berkebalikan dengan transport pasif, transport aktif adalah jenis transport membran sel yang memerlukan energi dalam proses aktivitasnya atau proses transportnya. Energi yang digunakan dalam bentuk ATP, ya, yang dihasilkan dari mitokondria tadi, ya. Jadi dihasilkan dari proses respirasi sel pada mitokondria. Sifat utama transport aktif adalah melawan gradien konsentrasi. Ingat, gradien konsentrasi, jika kita mengikuti gradien konsentrasi berarti dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jika melawan berarti kebalikannya, dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Artinya pada transport aktif akan terjadi pemompaan yang memaksa zat untuk melawan, ya, gradien tersebut agar bisa melewati membran untuk terjadinya perpindahan, ya. Jadi dia intinya melawan gradien konsentrasi tersebut. Nah, contohnya yang lain itu adalah eksositosis dan endositosis, ya. Jadi transport aktif itu secara umum pemaksaan suatu substansi atau molekul melawan gradien konsentrasi itu secara umum disebut sebagai transport aktif. Kemudian contohnya yang lain adalah eksositosis dan endositosis. Ekso keluar, endo ke dalam atau di dalam, ya. Mekanisme ini berfungsi untuk mentransportasikan molekul dan partikel yang ukurannya sangat besar, dan transport ini memerlukan energi. Yang pertama, endositosis. Endositosis merupakan proses masuknya senyawa melalui membran dengan cara membungkus senyawa dan cairan ekstraseluler yang di luar sel dengan pelekukan ke dalam sebagian membran, dengan pelekukan ke arah dalam dari sebagian membran sel. Contohnya sel darah putih memakan sel bakteri patogen. Ya. Jadi di sini ini adalah membran sel. Kemudian ketika ada suatu katakanlah bakteri, ya, dia akan melekat pada reseptor-reseptor yang ada pada membran sel. Kemudian karena adanya respon dari reseptor yang ada pada membran sel, akan terjadi pelekukan, invaginasi istilahnya, pelekukan ke arah dalam sel. Kemudian hasil dari pelekukan ini adalah akan terbentuk suatu kantung bermembran, ya, yang didapatkan dari pelekukan membran sel tadi. Kantung ini yang akan berisi bakteri misalnya, ya, atau senyawa-senyawa asing. Nah, kemudian bisa dilepaskan ke dalam sel atau ditransportkan ke lisosom, di mana tadi fungsi lisosom adalah untuk menghancurkan makromolekul atau sel-sel bakteri patogen contohnya. Jadi untuk endositosis itu sendiri ada dua peristiwa. Satu minum, yang satu lagi adalah makan. Ya, minum di sini artinya dia untuk menyerap cairan ekstraseluler yang mungkin fungsinya untuk agar sel bisa memperoleh nutrisi. Proses sel untuk minum ini disebut sebagai pinositosis, ya. Untuk dia melibatkan pembentukan vesikula membran. Vesikula ini adalah kantung bermembran tadi yang berasal dari membran plasma. Jadi ini adalah cara sel untuk menggunakan atau minum, ya, meminum cairan ekstraseluler. Contohnya penyerapan nutrisi di usus hewan. Kemudian ada fagositosis.
fagositosis adalah proses sel untuk memakan sesuatu, ya, makan sesuatu makromolekul kah, bakteri patogen kah, dan lain-lain. Intinya sama, dua-duanya berasal dari pelipatan membran sel ke arah dalam yang melingkari molekul tersebut, dan akhirnya dia akan lepas membentuk suatu vesikula atau kantung-kantung yang memiliki membran juga. Nah, ada lawannya. Kalau ekso ke dalam, kalau endo ke dalam, mohon maaf, ekso berarti keluar. Eksositosis adalah proses pengangkutan bahan yang terdapat di dalam sel melalui proses pembentukan vesikula juga. Kemudian vesikula itu akan disekresikan keluar lingkungan ekstraseluler. Jadi yang mengeluarkan vesikula itu misalnya tadi sudah kita bahas juga adalah aparatus Golgi atau badan Golgi. Badan Golgi akan membentuk suatu vesikula yang berisi suatu molekul. Anggaplah protein misalnya, ya, atau karbohidrat. Kemudian dia akan ditransfer keluar sel, ya. Jadi perjalanannya dari badan Golgi dioper sampai ke arah membran atau ke arah luar sel. Sesampainya di membran sel, kantung ini akan melekat pada membran plasma. Nah, membran dari kantung ini akan melebur menjadi satu, menjadi bagian membran plasma sel dan membuka bagian dari vesikula ini sehingga bagian dalamnya keluar. Ya, jadi kantung itu dibuka karena terjadinya penggabungan membran sel dari vesikula dengan membran sel, ya, sel utuh ini, ya, sel yang menjadi tempat proses terjadinya transport ini. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan untuk materi sel. Silahkan dilihat kembali materi-materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ada link-link yang sudah share. Jangan lupa juga mengerjakan latihan, ya, mungkin saya posting berupa kuis di Edmodo. Semangat, sampai jumpa di lain waktu. Semoga ujian sekolahnya sukses. Terima kasih semuanya.